Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Petri Raka Wicaksono dengan NIM akhir 140 ingin menjelaskan mengenai materi praktikum SIG. Materi praktikum SIG dibagi menjadi 4 modul. Yang pertama yaitu pengenalan penginderaan jauh. Yang kedua, registrasi, digitasi, dan klip. Yang ketiga, interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan SPL. Dan yang keempat, batimetri dan kartografi digital. Modul yang pertama yaitu pengenalan penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Alat yang digunakan yakni alat pengindera atau sensor. Data penginderaan jauh dapat diperoleh melalui hasil rekaman sensor yang dipasang baik pada pesawat terbang, satelit, pesawat ulang-alik, atau wahana lainnya. Sensor tersebut akan menghasilkan data yang berbeda-beda sesuai dengan letak ketinggian sensor maupun karakteristik objek yang dikaji. Selanjutnya, manfaat pada penginderaan jauh. Yang pertama, dapat membantu pencegahan dini bencana serta pemetaan distribusi spasial. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk dan topografi pantai dan sebagainya. Dan yang ketiga, pemetaan geologi dan geomorfologi. Selanjutnya, terdapat citra satelit penginderaan jauh. Yang pertama, terdapat Google Earth. Google Earth memetakan bumi dengan melapisi citra yang diperoleh dari citra satelit, foto udara, serta sistem informasi geografis ke dunia 3 dimensi. Dan yang kedua, terdapat Sentinel-2A. Sentinel-2A merupakan citra satelit dengan resolusi spasial sedang dengan SWOT lebar revisit di lokasi yang sama setiap 5 hari. Selanjutnya beralih ke modul yang kedua. Modul yang kedua yaitu membahas mengenai registrasi, digitasi, dan klip. Registrasi peta adalah proses transformasi koordinat dari data yang awalnya belum memiliki koordinat dan masih mengandung kesalahan geometrik menjadi citra yang benar dan akan memiliki koordinat spesifik. Registrasi peta merupakan step awal sebelum kita mengolah peta maupun melakukan digitasi. Registrasi peta ini bisa dilakukan di beberapa software, contohnya seperti ArcView, ArcGIS, MapInfo, dan Global Mapper. Selanjutnya yaitu digitasi. Digitasi merupakan proses penentuan objek atau fenomena alam lainnya di permukaan bumi dengan cara interpretasi secara visual. Proses digitasi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk mengkonversi data bentuk raster menjadi bentuk vektor. Jenis-jenis digitasi. Yang pertama yaitu polyline. Polyline yaitu pengelompokan digitasi on-screen berdasarkan tipe shapefile-nya yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan bentuk memanjang. Dan yang kedua yaitu polygon. Polygon merupakan suatu rangkaian garis lurus yang berurutan menghubungkan titik-titik yang berkoordinat satu dengan yang lainnya menjadi bentuk tertentu. Dan yang ketiga yaitu point. Point merupakan digitasi yang melibatkan komponen digitalisasi yang dapat diwakili oleh titik. Selanjutnya yaitu klip. Klip adalah proses memotong atau menggunting suatu subjek. Proses ini menghasilkan tema baru yang tipenya didasarkan pada tema objek clipping. Klip digunakan untuk memotong atau membagi peta menjadi objek yang lebih besar berdasarkan objek yang dipotong tersebut. Tujuan klip ini yaitu untuk menunjukkan fokus objek pada peta dasar. Modul yang ketiga yaitu interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan SPL. Interpolasi. Pengertian dari interpolasi merupakan proses estimasi nilai pada wilayah-wilayah yang tidak disampel atau diukur untuk keperluan penyusunan peta atau sebaran nilai pada seluruh wilayah yang dipetakan. Interpolasi kriging. Definisi dari kriging adalah suatu metode untuk menganalisis data
geostatistik untuk menginterpolasi suatu nilai berdasarkan data. Metode kriging ini adalah metode interpolasi berbasis geostatistik. Tujuannya yaitu untuk mengestimasi besarnya nilai karakteristik pada titik tidak tersampel berdasarkan informasi dari karakteristik titik-titik tersampel yang berada di sekitarnya, dengan mempertimbangkan korelasi spasial yang ada di dalam data tersebut. Berikutnya, klorofil A. Klorofil A merupakan salah satu parameter yang menentukan produktivitas primer di laut. Sebaran dan tinggi rendahnya konsentrasi klorofil A sangat terkait dengan kondisi oceanografis suatu perairan tersebut. Dan yang kedua yaitu SPL. SPL yaitu komponen penting yang dapat mengendalikan cuaca serta iklim di wilayah Indonesia. Informasi mengenai variabilitas spasial suhu permukaan laut dalam bidang perikanan memiliki peran penting sebagai sarana untuk pendugaan dan penentuan lokasi upwelling, front, ataupun eddy current. Lalu ini merupakan hasil peta interpolasi kriging. Yang di sebelah kiri merupakan sebaran klorofil A di Laut Natuna, dan yang kanan merupakan sebaran SST di Laut Natuna. Lanjut ke modul yang keempat, mengenai batimetri dan kartografi digital. Batimetri. Batimetri adalah proses penggambaran dasar perairan dimulai dari pengukuran, pengolahan hingga visualisasi. Pada umumnya, batimetri menampilkan relief lantai atau dataran dengan garis-garis kontur yang disebut kontur kedalaman, dan dapat memiliki informasi tambahan berupa informasi navigasi permukaan. Untuk mengetahui kondisi di bawah air dan kaitannya dengan fenomena-fenomena hidrografi lainnya, seperti arus, endapan, lumpur, ataupun perencanaan, serta fenomena laut yang aspek kajiannya sedikit berbeda dengan oceanografi. Lalu ini merupakan hasil dari peta batimetri. Selanjutnya yaitu kartografi. Kartografi merupakan suatu ilmu dan teknologi untuk memperkecil fenomena-fenomena di permukaan bumi atau benda-benda langit ke dalam suatu bentuk yang mudah diobservasi. Kartografi dibagi menjadi dua. Yang pertama, kartografi digital. Kartografi digital adalah suatu peta yang merupakan konversi dalam bentuk digital yang tersimpan dalam suatu perangkat elektronik. Yang kedua yaitu kartografi manual. Kartografi manual adalah pengolahan peta yang dilakukan dengan cara menggabungkan data-data dari berbagai sumber pada suatu daerah dengan cara yang manual. Berikut ini merupakan hasil kartografi digital. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga sehat selalu.